yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik dong, Kak. Nah, kakak percaya walaupun kita ibadah secara online, tetapi sukacita dan semangat adik-adik akan menjadi luar biasa lagi. Amin. Nah, sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami masih dapat berkumpul dan sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir, dan Engkau berkati juga kakak-kakak yang ada di sini dan adik-adik yang di rumah, dan Engkau berkati juga firman yang akan disampaikan agar menjadi berkat untuk orang yang mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita angkat pujian kita yang ke-1. Kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Adik-adik, dengan penuh sukacita, kita angkat pujian kita yang kedua, Ku Kan Menari. bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, sedang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menangis, sedang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sedang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sedang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sedang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sedang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sedang menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sedang menari. Adik-adik, kita angkat pujian kita sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sedang menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari, sedang menari. Bukan menari, bukan menari, 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 bukan menari, sedang menari. Wah, tadi kakak sudah melihat adik-adik penuh dengan semangat ya memuji Tuhannya. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ngajak adik-adik untuk lebih memuji Tuhan, menyembah Tuhan lagi, lebih sungguh-sungguh. Yuk kita angkat pujian ini, Ku Menyembahmu. Adik-adik yang belum tahu lagunya, sama-sama kita belajar ya.
Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik yang di rumah lebih sungguh-sungguh lagi ya dengan pujian ini. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Adik-adik yang di rumah, dalam keadaan apapun, kita selalu sembah Tuhan. Jangan mengalukan terima kasih. Kita akan menyanyikan. Ku menyembah-Mu dalam yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Haleluya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Wah, kakak senang sekali nih. Hari ini bisa kembali menyapa adik-adik semua. Hari ini kakak mau cerita firman Tuhan yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca Alkitab, silakan nanti dibuka Alkitabnya ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca Alkitab, jangan khawatir. Kita simak ceritanya bersama-sama. Cerita firman hari ini diambil dari Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Seperti ini adik-adik ceritanya. Di suatu tempat ada seorang tuan yang sangat kaya raya. Rumahnya besar, halamannya luas. Di sana banyak taman yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah. Suatu hari, sang tuan hendak pergi ke luar negeri. Lalu ia pun memanggil ketiga pelayannya. Sang tuan hendak mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing sesuai dengan kesanggupannya. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya sang tuan pun memanggil pelayan yang pertama dan memberikannya 5.000 uang emas. Lalu pelayan yang kedua diberikan 2.000 uang emas. Dan pelayan yang ketiga diberikan 1.000 uang emas. Ketika semuanya sudah mendapatkan masing-masing, sang tuan pun berpesan kepada ketiga pelayannya, pergunakanlah uang ini sebaik-baiknya. Dan sampai ketemu lagi nanti ya. Lalu sang tuan pun berangkat pergi ke luar negeri. Setelah sang tuan berangkat, pelayan yang pertama berpikir sejenak.
Apa ya yang harus aku lakukan dengan uang ini? Akhirnya ia pun tahu apa yang harus ia lakukan. Ia lalu bergegas pergi ke pasar dan membeli berbagai bahan makanan. Setelah semuanya terbeli, ia pun kembali ke rumah dan mengolah semua makanan itu dan menjadi masakan. Lalu ia jual kembali di depan rumahnya. Setelah beberapa minggu, sang pelayan pertama memperoleh keuntungan dari hasil menjual makanannya sebanyak 5.000 uang emas. Pelayan yang kedua pun melakukan hal yang sama. Setelah sang tuan pergi, ia juga berpikir, apa yang harus aku lakukan ya dengan uang ini? Setelah ia tahu, ia pun pergi ke ladang. Ia mencabuti rumput-rumput, lalu mencangkul tanah. Setelah semua rapi, ia pergi ke pasar membeli bibit buah-buahan dan sayuran. Setelah beberapa bulan lamanya, akhirnya tanamannya pun panen. Dan dari hasil panen itu, ia memperoleh keuntungan 2.000 uang emas. Nah, sekarang pelayan yang ketiga nih adik-adik. Apa ya kira-kira yang ia lakukan? Setelah sang tuannya pergi, ia pun pergi menggali lubang di tanah. Setelah itu, ia mengubur uang sang tuannya. Ia pun kembali ke rumah dengan penuh malas-malasan. Yang dilakukannya hanyalah makan, tidur, makan, tidur. Setiap hari hanya itu yang ia kerjakan. Setelah sekian lama, akhirnya sang tuan pun kembali ke rumah dan hendak membuat perhitungan dengan ketiga pelayannya. Setelah sang tuan sampai di rumah, ia memanggil ketiga pelayannya. Lalu pelayan yang pertama menemui sang tuan sambil membawa 10.000 uang emas. Dan ia berkata, "Tuan, engkau memberi saya 5.000 uang emas. Dan sekarang lihatlah, saya bisa menghasilkan keuntungan 5.000 uang emas lagi." Wah, sang tuan senang sekali dan ia berkata, "Bagus, kau memang pelayanku yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercaya sesuatu yang sedikit, maka aku akan mempercayakan engkau sesuatu yang banyak. Masuklah dan bersenang-senanglah denganku." Wow, pelayan yang pertama senang sekali. Ia pun masuk ke rumah sang tuan. Lalu datanglah pelayan yang kedua. Ia menemui sang tuan dengan membawa 4.000 uang emas dan berkata, "Tuan, engkau memberi saya 2.000 uang emas. Dan lihatlah sekarang, saya dapat menghasilkan keuntungan 2.000 uang emas lagi." Sang tuan pun senang sekali. Lalu ia pun berkata, "Hebat, kau memang pelayanku yang baik dan setia. Karena engkau dapat dipercaya sesuatu yang sedikit, maka aku akan mempercayakan engkau sesuatu yang banyak. Masuklah dan bersenang-senanglah denganku." Sang pelayan kedua pun dengan sukacita masuk ke rumah sang tuan. Dan yang terakhir, pelayan yang ketiga. Dia datang menemui sang tuan sambil berkata, "Tuan, saya tahu engkau seseorang yang sangat keras. Engkau memetik buah di mana engkau tidak menanam. Engkau memungut hasil di mana engkau tidak menabur. Saya takut, Tuan. Oleh sebab itu, saya menyembunyikan uang Tuan. Dan inilah uang Tuan." Mendengar apa yang dikatakan oleh pelayan yang ketiga, sang tuan marah sekali dan berkata, "Kau pelayanku yang jahat dan malas. Bukankah engkau tahu bahwa aku memetik buah di mana aku tidak menanam, dan aku memungut hasil di mana aku tidak menabur? Seharusnya engkau menyimpan uangku di bank, sehingga ketika aku kembali, aku mendapatkan uangku kembali beserta dengan bunganya." Lalu sang tuan pun menyuruh penjaga untuk mengambil uang dari pelayan yang ketiga dan diserahkan kepada pelayan yang pertama. Karena ia bisa menghasilkan 10.000 uang emas. Karena orang yang mempunyai akan diberi lebih lagi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak punya, sedikit yang ada padanya pun akan diambil juga. Lalu pelayan ketiga yang tidak berguna itu pun akhirnya dibuang di kegelapan. Di situ ia menderita dan menangis. Nah, adik-adik, dari cerita firman ini, kakak mau tanya nih, adik-adik mau jadi pelayan yang pertama
kedua, atau ketiga? Ya, tentunya kita semua ingin seperti pelayan pertama dan yang kedua, yang mau bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh sang tuan. Kalau tadi di dalam cerita, sang tuan memberikan uang kepada pelayannya. Kalau kita diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yesus, yaitu talenta. Masing-masing dari kita diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, adik-adik pasti tahu apa yang ada dalam adik-adik, bakat adik-adik. Misalnya nih, adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa menari, adik-adik bisa bermain musik. Atau misalnya adik-adik tidak tahu, aku nggak tahu nih kak, bakatku apa ya? Adik-adik bisa tanya kepada mama dan papa. Atau adik-adik bisa mengikuti tes bakat. Nah, di situ adik-adik nanti akan mengetahui apa bakat saya sebenarnya. Setelah adik-adik tahu, adik-adik harus mengembangkan bakat yang sudah Tuhan beri. Misalnya, adik-adik senang menyanyi, senang menari, senang bermain musik. Adik-adik bisa mengikuti les. Adik-adik bisa melihat di HP cara tutorial, misalnya mau menari, gerakannya apa aja, terus mau cara bernyanyi, bermain musik. Adik-adik bisa mengembangkannya. Semuanya itu talenta yang kita punya itu untuk kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jangan seperti pelayan yang ketiga, yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan. Adik-adik juga tidak boleh ya seperti itu, hanya bermain saja. Tidak mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan beri dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa mengikuti atau ikut dalam pelayanan di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu. Bisa sebagai WL, singer, pemain musik, bahkan menari. Nah, adik-adik, kakak percaya adik-adik setelah mengetahui dan mendengar firman ini, kita semua semakin lebih lagi mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang sudah, anugerah yang sudah Tuhan beri, talenta yang sudah kita punyai, kita kembangkan dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah Rahmanikid secara online setiap hari Minggunya jam 8 pagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. See you. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, sebelum kita menghadiri ibadah ini, untuk itu kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Senior Pastor kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya, kiranya Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kedua anak hamba-Mu, Beatrix dan Nathanael, kiranya Tuhan yang berkati masa pertumbuhannya, biar kelak dewasa menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, Tuhan yang menjagai mereka, melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, berikan panjang umur, berkati pekerjaannya, pelayanannya, kiranya Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang berikan mereka kesehatan, berikan panjang umur, Tuhan yang menjaga mereka, berkati juga mama papa, kiranya Tuhan yang berikan juga kesehatan, berikan panjang umur, berkati pelayanannya, pekerjaannya, serta bisnisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.